Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, GSCI Ebenezer Family, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Sebentar kita akan mengikuti kegiatan ibadah doa pagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir untuk melawat kami, untuk melawat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan, izinkanlah kami, perkenankan kami Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, ambil alih pucuk pimpinan mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya kegiatan ibadah doa pagi di tempat ini. Meskipun saat ini dalam kondisi yang kurang baik Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menjagai kami, Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya aku serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah, kita berikan hati yang terbaik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Ini hati kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, sembah Dia selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, sembah Dia, ku angkat Engkau Tuhan. Haleluya, ku naikkan syukurku. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, ku mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Ku mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah memampukan kita, Dia yang sudah melayakkan kita. Kita hari ini harus berkenan hidup di hadapan-Nya. Sebab kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita ini hanyalah debu di hadapan Tuhan. Harga kita ini hanya sehembus nafas di hadapan-Nya. Mari kita sembah Dia dengan ucapan syukur yang amat dalam. Kita tunjukkan ekspresi kita, cinta kita kepadanya, kepada Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Engkau Tuhan Yesus selamanya ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini ikrar kami Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, ku mengucap syukur. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kau ajaib, kau Allah yang hebat, kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan hormat Tuhan, ku berikan kepadamu di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Ku persembahkan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, ini ikrar kami Tuhan. Ini adalah janji kami Tuhan. Kami ingin selalu mencintai Tuhan Yesus Kristus. Meskipun di saat kondisi saat seperti ini Tuhan, di mana kondisi dunia yang saat ini tidak menentu Tuhan, kami harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dialah Allah yang ajaib. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita pujikan sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar hanya hidupku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Haleluya. Anugerah-Mu besar di sepanjang hidupku. Anugerah-Mu besar di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan isi sabda dari firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kepala kaki, Tuhan berkati ya Bapa. Firman ini tidak hanya disampaikan dengan kata-kata Tuhan, tetapi kuasa-Mu selalu menyertainya ya Bapa. Kami tahu Tuhan, langit dan bumi akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi firman-Mu selalu tinggal tetap dalam hidup kami. Materaikan kami Tuhan lewat firman-Mu yang masuk ke dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini penuh dengan berkat, hari ini penuh dengan mukjizat, hari ini penuh dengan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini ya. Kita belajar firman Tuhan dari salah satu kitab WPDA kita hari ini, yaitu Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita masih
di dalam tema yaitu hubungan antara sesama manusia. Saya yakin dan percaya kita merindukan supaya kita memiliki hubungan yang indah dengan semua orang, ya Bapak Ibu ya, walaupun itu tidak mudah. Di dalam Roma pada waktu itu, Bapak Ibu terkasih, sedikit latar belakangnya, ini dilayani oleh Rasul Paulus dan jemaat terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang Yahudi itu sendiri yang pada akhirnya mereka membuka diri dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan kelompok yang kedua adalah orang Romawi itu sendiri yang adalah latar belakangnya penyembah berhala, orang-orang kafir. Dan keduanya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Dan ketika mereka menjalani sehari-harinya, persekutuan dan lain sebagainya, pastilah ada perbedaan di sana-sini Bapak Ibu. Dan memang kalau kita melihat kitab ini, di antara keduanya ini, mereka ada perselisihan. Mereka antara satu dengan yang lain tidak akur. Orang Yahudi yang sudah bertobat menganggap diri lebih utama, lebih tinggi, lebih beruntung, dan lebih. Sehingga mereka berlaku kurang pantas kepada pihak yang lain. Dan orang Roma yang sudah bertobat, mereka pun menganggap kalian sudah ditolak oleh Tuhan, lihat buktinya. Sekarang kami yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi mereka ini berselisih, Bapak Ibu terkasih. Berselisih mereka. Dan perselisihan itu semakin dalam dan semakin dalam. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini disampaikan oleh hambanya, yaitu Rasul Paulus, untuk menjawab pertikaian, persoalan yang sedang dihadapi gereja Tuhan pada waktu itu. Di sana dikatakan firman Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama. Kita harus mencari kesenangan bersama demi kebaikan untuk membangun. Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa hubungan jemaat pada waktu itu tidaklah baik. Tetapi firman Tuhan menasehatkan kepada jemaat pada waktu itu. Nah, rupanya Bapak Ibu, jemaat di Roma membawa kebiasaan yang di luar. Mereka membawa budaya luar ke gereja Tuhan. Budaya hutan rimba yang mengatakan yang kuat menang, yang kuat berkuasa. Tapi firman Tuhan menasihatkan kepada mereka, itu boleh terjadi di luar. Tetapi dalam gereja kita tidak boleh bawa prinsip seperti itu. Karena prinsip di dalam firman Tuhan adalah, firman Tuhan mengatakan bahwa justru yang kuat itu akan membagi kekuatannya kepada yang lemah, supaya yang lemah itu boleh dikuatkan. Firman Tuhan benar-benar bertentangan dengan sistem yang berlaku di luar sana. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya rasa bukan hanya di gereja Roma yang terjadi perselisihan, tetapi sampai sekarang pun itu masih terjadi di antara orang-orang percaya. Lain kali kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, memang ada jemaat itu yang diberkati Tuhan secara materi lebih, berkedudukan baik, hidupnya baik, diberkati oleh Tuhan. Dan mereka merasa pantas untuk sombong. Hidup sombong itu tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan menasehatkan kepada kita, di hadapan Tuhan sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Di hadapan Tuhan kita sama, yaitu anak-anak Tuhan. Sehingga yang lemah pun, yang miskin, yang tidak punya seperti orang lain, tidak boleh minder. Tetapi kita bersama-sama adalah dijadikan dalam satu tubuh Kristus. Tidak lagi dipimpin, tidak lagi digerakkan, tidak lagi dikendalikan oleh kondisi duniawi yang kita punya. Bukan lagi itu yang akan mengontrol kehidupan kita.
Tetapi justru ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, harusnya Roh Kudus yang mengontrol kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi yang lemah, yang kuat, yang tinggi, dan yang rendah. Ketika Roh Kudus yang mengontrol kehidupan kita, maka Tuhan memampukan kita untuk hidup bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sama-sama bertumbuh, sama-sama memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, seringkali kita melihat ya, di organisasi-organisasi tertentu atau sekolah atau apalah begitu ya, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya duit, kadang-kadang mereka maunya sendiri, mau atur sesukanya sendiri. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam kekristenan tidak lagi berlaku seperti itu. Dalam kekristenan adalah kita harus mengutamakan kasih. Karena kasih itu yang akan mempersatukan kita, kasih itu yang akan mengikat kita. Dasarnya apa Bapak Ibu? Ketika firman Tuhan katakan kita harus menolong yang perlu ditolong, kita harus menguatkan yang perlu dikuatkan, kita harus bersama-sama. Dasarnya apa Bapak Ibu? Apakah ini bisa kita capai? Apakah ini bisa dicapai oleh gereja Tuhan Bapak Ibu? Kalau tidak bisa dicapai, lah percuma kita mengikuti Tuhan. Dasarnya ialah firman Tuhan berkata ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dasar bagi kita untuk kita bisa hidup bergandengan tangan, hubungan kita diberkati Tuhan satu dengan yang lainnya, ada dasarnya Bapak Ibu, yaitu Kristus itu sendiri. Kita ini telah diselamatkan oleh darah Yesus. Jadi orang-orang percaya itu statusnya sekarang adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang artinya adalah mengikuti teladan Kristus. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga ini dan ditegaskan kembali ayatnya yang ke-9 sampai seterusnya Bapak Ibu, saya baca ya ayat yang 9 dikatakan, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu? Ayat-ayat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur, ya, dari Ulangan, dan juga ayat yang lain. Apa yang mau ditekankan di sini Bapak Ibu? Gereja Tuhan, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang diselamatkan adalah telah dilahirkan kembali melalui penebusan darah Yesus di kayu salib. Jadi yang menjadi pusat kehidupan kita adalah Kristus, bukan lagi diri sendiri seperti jemaat Roma yang masih melihat kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan merasa orang lain lebih rendah, lebih kecil daripada dirinya sendiri. Tetapi sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi tujuan hidup kita adalah Kristus. Yang harus kita muliakan adalah Kristus, bukan lagi kelompok tertentu, melainkan Kristus, oleh karena Dialah yang telah berkorban untuk kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, sekarang itu yang menjadi kita patokan, yang kita jadikan tujuan hidup kita ke depan, mulai saat ini dan sampai seterusnya adalah memuliakan nama Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kita ini adalah diberikan status anak-anak Tuhan, Kristen, pengikut Kristus, yang artinya adalah kita harus meneladani Kristus. Untuk kita bisa hidup seperti sekarang, untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan seperti sekarang ini, itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita tahu
Kristus rela berkorban. Dia rela mati. Dia mencurahkan kasih-Nya bagi semua orang yang mau menerimanya. Bapak Ibu, sekarang kita yang sudah diselamatkan ini, jangan lupa dari mana kita berada. Dari mana kita ini? Yaitu adalah kita dilahirkan kembali oleh karena darah Yesus telah ditumpahkan bagi kita. Oleh karena itu, jangan kita lupa. Yang harus kita pegang terus, yang harus kita muliakan adalah Dia yang olehnya kita diselamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kalau Yesus yang menjadi pegangan kita, kalau Yesus yang menjadi dasar daripada kehidupan kita, seharusnya tidak lagi terjadi yang lebih tinggi, yang lebih rendah, yang kaya merasa lebih bisa sombong, yang miskin merasa rendah diri. Tidak. Tetapi Bapak Ibu terkasih, di dalam Kristus, ketika yang menjadi tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan, pasti hal-hal kesombongan itu tadi akan terkikis. Sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah menyadari senantiasa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Ingat ini selalu. Saya dan Bapak Ibu kita ingat ini. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki. Toh semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita. Apapun yang Tuhan percayakan itu mungkin lebih daripada orang lain. Kita harus melihat itu sebagai anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk disombongkan. Demikian juga yang tidak memiliki seperti orang lain miliki, tidak perlu minder, karena sesungguhnya semua itu Tuhan sudah percayakan masing-masing sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita harus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau tokoh-tokoh Alkitab, kalau para rasul pada waktu itu tetap berpegang pada egonya sendiri, barangkali tidak akan ada gereja sampai hari ini. Tetapi karena mereka sadar mereka adalah pengikut Kristus, mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan tujuan mereka adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Makanya sampai hari ini dan seterusnya masih ada gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini, para rasul ini, mereka pergi kemana Tuhan utus mereka, supaya di sana akan terjadi jiwa-jiwa diselamatkan. Dan tujuannya semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Para rasul pun mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena satu yang menjadi pegangan mereka adalah mereka mau mempermuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dan itu juga yang harus ada pada kita Bapak Ibu. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ketika para rasul, termasuk Rasul Paulus, ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, ketika mereka membangun gereja, ketika mereka membangun tubuh Kristus itu Bapak Ibu, bukan satu hal yang mudah. Ada banyak tantangan. Kalau kita baca firman Tuhan ya Bapak Ibu, tantangan itu bukan cuma dari dalam gereja, tapi juga dari luar. Dan bahkan kita tahu bahwa para rasul, persentase terbanyak mereka mati syahid. Mereka kehilangan nyawanya. Tetapi kita melihat, sementara dan selama mereka masih dipercayakan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, membangun tubuh Kristus, mereka diberikan kekuatan oleh Roh Kudus.
melalui firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang mereka kenakan dalam hidup mereka. Mereka kuat oleh karena mereka tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa berjalan bersama-sama, untuk kita bisa mencapai kesatuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, tidak ada cara lain sebenarnya selain daripada kita bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita. Dialah yang akan menyetir kita. Dialah yang akan memberitahu apakah kita sudah di track yang salah atau tidak. Firman Tuhan yang akan meneranginya bagi kita. Jadi bagi setiap jemaat Tuhan, bagi saya dan kita semua Bapak Ibu terkasih, bagaimana kita mencapai kesatuan itu? Bagaimana kita supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan? Tidak ada cara lain selain daripada bertekun, belajar, merenungkan firman Tuhan. Bapak Gembala seringkali selalu mengingatkan kami, Bapak Ibu, supaya WPDA setiap hari. WPDA setiap hari. Dan itu harus di-share begitu ya Bapak Ibu. Saya mengambil baiknya dan positif yang luar biasa dari itu. Mengingatkan kembali. Apabila kami sudah mulai kendor, apabila kami sudah mulai lupa, diingatkan kembali. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan inilah yang akan menerangi hidup kita. Dialah yang akan menyetir kita. Dia yang akan mengembalikan kita kepada jalannya Tuhan yang benar. Oleh karena itu, kita harus bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Walaupun hari-hari ini bukan lagi tantangan yang menyenangkan bagi banyak orang untuk membaca firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil di dalam kehidupan ini, membangun hubungan supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau bagi kita, tidak cukup hanya menghadiri doa malam, tidak cukup hanya menghadiri doa pagi dan kebaktian yang sifatnya cuma sementara itu. Tetapi kita sendiri pun harus membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, supaya firman itu yang akan menuntun kita sepanjang hari berjalan yang akan kita lalui. Sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah lakukan firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan, maka kita akan dibuat Tuhan berhasil melewati rintangan-rintangan yang terjadi di dalam kita berhubungan dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan teman sekantor kita. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Mereka yang berpegang kepada janji dan firman Tuhan, mereka yang akan menang Bapak Ibu. Kita tahu bahwa para martir, bahwa para rasul, mereka kehilangan nyawanya demi membangun tubuh Kristus bersatu, demi memuliakan nama Tuhan. Tetapi sorga menjadi jaminan bagi mereka. Mereka kehilangan nyawa, tetapi mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari sepanjang hari ini, ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, ingat bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selama tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup ini tidak usah takut. Sebab janji Tuhan yang akan kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini kalau firman Tuhan datang kepada kami yang begitu sederhana Tuhan. Hamba berdoa Bapa, biar firman ini kami boleh benar-benar
fokus di dalamnya Tuhan. Biarlah ada kerinduan di hati kami, supaya dimanapun kami berada, di pekerjaan, di rumah, di sekolah, dan dimanapun juga Tuhan, kami akan bertemu dengan teman-teman kami yang tidak sejalan, barangkali yang tidak mendukung kami. Tuhan, itu tidak gampang buat kami semua. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan katakan mampu. Ketika Yesus yang menjadi dasar hidup kami, ketika Yesus yang menjadi pegangan hidup kami, ketika kami punya tujuan memuliakan nama Tuhan, betapapun sulitnya keluarga kami, persoalan yang kami hadapi, mungkin masalah kesehatan kami juga menggerogoti iman kami, tetapi firman Tuhan kembali mendatangkan supaya mencerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Selama kami berpegang kepada firman-Mu Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Tuhan, tolong jemaat Tuhan yang hari-hari ini barangkali punya persoalan dengan keluarga, dengan teman sesama, dengan atasan, dengan bawahan. Tuhan tolong kami Bapa yang baik, biar firman Tuhan ini bertahta di hati kami, mengingatkan kembali kepada kami, supaya kami bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk melakukannya, sehingga nama-Mu yang akan dimuliakan ya Tuhan. Untuk tubuh kami begitu menyakitkan ya Bapa, tetapi biarlah roh Tuhan yang akan mengendalikan kehidupan kami, mendorong kami senantiasa, mengingatkan kami, supaya kami setiap saat merenungkan firman Tuhan itu, karena itu yang menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Hamba berdoa buat semua yang hadir pada pagi hari ini, yang ikut bergabung ya Tuhan. Biar berkat Tuhan turun atas mereka. Dan sepanjang hari ini, ketika jemaat Tuhan bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawabnya, di rumah, di sekolah, di pekerjaan, usaha, apapun ya Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, memberikan kekuatan sehingga sepanjang hari ini semuanya boleh selesai Tuhan. Dan anak-anak-Mu ini diberikan sukacita dan kemenangan yang daripada Bapa. Hamba berdoa buat yang sakit, biar Tuhan akan menjamah, memberikan kekuatan yang baru, kesembuhan yang daripada Tuhan. Berdoa buat yang berbeban berat, Bapa, dalam nama Yesus, Allah sanggup untuk memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu yang memiliki beban berat. Dan apapun juga persoalan jemaat ini Tuhan, kami tahu bahwa hanya Yesus yang menjadi jawaban bagi jemaat dan kami semua Tuhan. Sebab itu biar kami tetap mencari Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Bapa, karena kami tahu hanya Yesus jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah sepanjang hari ini. Apa saja yang kami perbuat, yang dilakukan oleh sidang jemaat, Tuhan akan limpahkan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Firman Tuhan berjanji bahwa semua boleh berlalu, semua boleh terjadi. Tapi satu hal ya Tuhan yang kami pegang, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih buat janji-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat Tuhan kepada kami. Sepanjang hari ini kami akan berjalan bersama dengan Bapa dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.